Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan keempat workshop digital marketing. Masih bersama Mas Aziz. Kalau minggu pertemuan ketiga kemarin buzzer, hari ini nanti apa? Mas Aziz silahkan surprise ya. Jangan dimunculin dulu Mas. Pokoknya tetap semangat sampai dengan tanggal 17 karena ini ilmunya benar-benar bahasa kerennya relate dengan dunia hari ini. Jadi eman kalau tidak diikuti dengan seksama ya. Langsung mawon Mas Aziz, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Matur suwun. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Untuk hari ini seperti sebenarnya kemarin ada ini di pasre materi dasar editing, tapi kan kemarin katanya udah ada bahas tentang videografi dan lain-lain. Sepertinya supaya nggak jadi tumpang tindih, tak masukin materi ini. Karena kemarin beberapa ada yang nanya juga pas pertemuan pertama bahas soal bisnis online. Jadi secara umum mungkin cara bisnis online tuh bagian dari digital marketing, dan digital marketing kan agak luas. Jadi nanti kita diskusi aja, mungkin sharing-sharing buat teman-teman juga yang udah mulai pernah bisnis online atau lagi bisnis online atau lagi bisnis biasa yang di onlinein atau apapun. Ini lebih ke share pengalaman aja, karena kayak beberapa kali ada bisnis online lebih sering ruginya sih lebih sering bangkrutnya. Tapi ya namanya juga bisnis kan kadang naik turun. Oke. Prinsip bisnisnya tetap sama ya. Kita kan nggak akan bahas bisnisnya sekarang gitu. Kita kan bahas sisi digital marketingnya aja. Tapi cara mulai bisnis di sisi online mungkin secara prinsip ya orang jualan orang bisnis akan sama, nggak jauh beda. Bedanya hanya mediumnya aja berubah gitu. Dulu kita misalnya pakai selebaran iklan di koran, sekarang iklannya di Facebook gitu. Bikin postingan gitu. Cuman yang beda kayak gitu. Jadi prinsipnya tetap sama. Nggak ada yang berubah apakah kita bisnis online ataupun bisnis biasa. Cuman yang beda adalah sekarang yang biasa ya promosinya online, transaksinya online. Kurang lebih itulah gambaran utamanya gitu. Ini iklan dulu. Iklan. Ini beberapa usaha yang saya punya. Yang itu ini warung dimsum, Ojo Dimsum ada dua cabang, satu di Jakal Atas di Kebun Naga, yang satu di dekat Amplas di daerah Gowok situ. Terus yang ini keripik Paretos. Keripik ini keripik pare sebenarnya, tapi kita branding ulang. Cuman sekarang lagi libur karena setelah pandemi penjualannya drop banget, jadi ya udahlah kita offin dulu aja, belum mulai lagi. Lumayan buat produksi. Jadi ini beberapa yang saya coba bisnis online. Kalau yang sebelah ini bukan bisnis online sebenarnya, ini website yang nyari AdSense. Kalau kemarin kan kita bahas AdSense tuh di YouTube gitu. Kalau saya bukan pemain YouTube, jadi saya pemainnya website aja. Web di website buat AdSense. Jadi yang Paretos nih udah lagi libur sementara, nggak ada update lagi. Karena dulu kan mainnya reseller, jadi kita promo, cari reseller, terus jual. Karena kalau jual ke kongsi, kalau ke retail gitu kayak ke warung, ke kongsi kayak gitu, nggak kuat ininya, putranya mahal banget. Itu hanya numpang iklan, jadi kalau siapa tahu lewat sana boleh dicari. Terus yang berubah tadi kita bilang apa sih yang berubah ya? Cara orang mencari, menemukan dan transaksinya berubah. Itu yang online. Dari dulu orang nyari misalnya mau nyari yang jualan keramik misalnya, di mana gitu. Tanya tetangganya gitu. Orang jual pasir di mana? Tanya tetangganya. Sekarang orang jualan material pun online gitu. Orang kita cari Google penjual pasir di daerah Bantul gitu. Kita nyari itu.
Setelah nyari ada 10 misal di peta, biasanya kita WA 2 atau 3 untuk tahu tuh mana yang paling murah, tak WA satu-satu lah. Mana yang oh ini harganya lebih murah tapi ongkir bayar. Oh ini nggak di ongkirnya gratis, harganya lebih mahal. Oh ini ternyata yang ini harga lebih murah, bisa dianterin, bisa beli dikit. Nah kayak gitu-gitu kita bisa tahu. Jadi online itu mengubah cara orang bertransaksi, cara orang nyari. Tadinya kita kan kalau mau beli pasir kan nanya tetangga, nanya tukang, nanya di mana paling murah, lama prosesnya. Kalau kita online, kita cari Google aja, jualan pasir di Bantul gitu. Ya udah nanti dia akan memetakan, nah, kita tinggal kontak. Ini kayaknya nggak meyakinkan deh, kayaknya nomornya nggak bisa nggak dihubungi. Nah itu akhirnya berubah. Yang berubah adalah kita harus bikin branding di online supaya kita terlihat terpercaya karena nggak lihat produk ya. Sama di Shopee tuh gambar harus bagus, terus ratingnya bagus. Itu cara meraih kepercayaan orang. Kalau toko kan, tokonya gede, harus dihias, ada bannernya. Nah di online tuh itu yang berubah adalah karena kita nggak lihat barangnya, nggak lihat orangnya, nggak lihat produknya, yang harus dibuat adalah gimana kita meyakinkan orang supaya toko kita itu terpercaya gitu, atau warung kita tuh terpercaya. Nah itulah yang disebut sebagai, kembali ke material pertama kita adalah digital marketing itu. Gimana kita membranding pencitraan di dunia online gitu. Terus transaksinya kan berubah jadi transfer, jadi scan barcode, jadi yang tadinya cash to cash, jadi kita harus transfer ke Tokped dulu misalnya. Atau kalau beneran enggak kita transfer barangnya datang. Nah cara menemukan dan cara transaksinya aja yang berbeda. Tapi prinsip dasarnya tetap sama orang jualan. Itu yang sempat dibahas tadi kan, cara kita nyari produk itu yang berubah gitu, nggak ada perbedaan dengan sebelumnya secara bisnis. Tapi kan gimana kita nyarinya aja sekarang. Misal kita nyari barang ya di Google gitu. Kalau itu barang yang kita cari. Tapi ada juga barang yang nggak kita cari. Barang yang lewat terus kita tiba-tiba pengen. Contohnya kalau di jalan nih, lagi lewat, ada yang jual balon tuh misalnya. Iya makasih mas. Ada yang jual balon tuh, anaknya ngerengek minta balon kan, akhirnya kita beli balon. Itu kita nggak niat beli tuh. Itu juga kalau tadi barang yang kita cari, kemudian kita ingin nyari sesuatu. Kalau yang kedua adalah barang yang kita lihat secara sengaja ataupun nggak sengaja, itu kita mau. Nah kalau di jalan tuh kita lewat, kayaknya ada bakso tuh enak, putar balik beli bakso. Nah di online tuh sama, kita lihat scroll sosmed, scroll yang lucu-lucu apa tiba-tiba kok ada jilbab ya gitu. Kayaknya bagus deh. Lihat barangnya, lihat produknya, lihat akunnya gitu. Lihat Shopee-nya, bagus, akhirnya beli. Nah, yang satu adalah kita benar-benar butuh, barang yang kita butuhin, kita cari biasanya di Google atau kita cari di yang berubah juga di online, barang yang nggak sengaja kita lihat, yang kita lihat ada bannernya jualan apa nih, misalnya jualan alat pancing gitu. Sebenarnya nggak niat tapi akhirnya beli. Atau kita misal ke mall atau ke pasar, awalnya nggak niat, tiba-tiba ada barangnya kelihatan akhirnya beli. Ya kayak kita di Indomaret. Sama juga di online adalah kita scroll, nggak tahu niat beli, tiba-tiba wah ini bagus nih kayaknya nih, wah ini vape bagus misalnya, belilah gitu. Jadi prosesnya sama bisnisnya, yang berubah adalah gimana kita nemuin barang itu, gimana kita belinya. Kalau dulu ya sekarang jalan-jalannya ya di Facebook, di Instagram. Dulu tempat tuh harus pinggir jalan besar, bagus. Online mah enggak, selama kita bisa bikin titik Google Map kita itu bagus, misalnya orang jualan kacamata gitu, titik Google Map-nya bagus, orang nyari dimanapun akan kelihatan kan di Google Map, langsung direkomendasiin. Nah itu yang mahal sekarang. Jadi bukan baliho gede, titik lokasi yang strategis. Nah titik lokasi gimana kita maintenance Google itu supaya atau Google Map itu supaya kelihatan. Nah itu yang berubah atau berbeda dari bisnis online gitu. Tadi ini lalu apa yang harus kita lakuin pertama kalau kita mau mulai adalah pertama cari dulu nih market research dulu. Kita mau nyari produk yang solusi atau yang existing. Solusi itu misalnya ya tadi
alat pembersih lantai kamar mandi. Jadi orang di Kuning tuh ada orang yang jualan cairan pembersih misalnya. Itu kan solusi kita sediain barang-barang yang kayak gitu atau existing produk barang yang udah rame, udah banyak orang jualan tuh kayak jilbab misalnya, skincare, kosmetik itu orang udah banyak yang jualan karena kita udah tahu rame, ya udah kita jualan itu gitu. Itu sama kita jualan bakso. Ini di jalan sepanjang jalan ini jalannya pendek tapi yang jual bakso 3, kok rame semua ya? Kok jual laku semua? Nah, potensi kita untuk jualan ya jualan bakso gitu. Itulah kenapa apa yang existing produk itu rame itu di Shopee tuh barang paling rame apa ya udah kita mainan itu gitu biasanya. Impor daster gitu. Udah laris tuh. Pesaingnya banyak, marginnya kecil ya udah siap tempur gitu. Kalau solusi biasanya ya barang-barang kayak bahan bangunan tuh bukan barang-barang existing, lebih ke barang orang nyari, misalnya orang nyari misalnya lem perekat yang kuat itu kan ya pesaingnya sedikit tapi orang pasti butuh itu. Kita pastiin dulu itu aja sebelum kita mulai mau produk apa gitu. Itu sampai sini mungkin kita mau diobrolin, mau nanya, mau diskusi. Kalau enggak tak lanjut. Boleh? Kalau ini kan kita lebih ke produk atau penjualan gitu. Nah kalau mungkin minta tips atau apa ya teknisnya kalau kita memasarkan sebuah pertunjukan lah. Oh, pertunjukan. Kita gitu tiketing. Mm-mm. Nah gimana caranya biar ini bisa kita sebarkan secara luas dan bisa diakses oleh penjuru dunia. Kalau tiketing sih kalau secara pribadi untuk marketing ya aku nggak banyak pengalaman jualan tiket. Pernah jadi panitia konser tapi kayak di kampus, di SMA gitu jualan tiket. Kalau dari sudut pandang digital marketing, seenggaknya dari teori marketingnya kita tahu dulu ini spesifiknya Mas, sudut-sudut ini atau kalau kita konser tuh gampang kan, misalnya penggemar Sheila on 7 ya udah fans Sheila on 7 atau orang udah punya nama ya. Atau kalau gini, aku bukan penonton teater ya, tapi beberapa kali pernah nonton kayak kabar teater di TBY, kali diajak teman sih, tapi bukan penggemar banget. Kita harus tahu dulu seberapa besar pasarnya. Aku nggak tahu juga pasar segede apa ya dan siapa aja targetnya siapa sih gitu. Ini berbayar nggak Mas kalau biasanya rame? Maksudnya ini untuk yang berbayar atau tidak berbayar dulu? Ada dua macam, yang berbayar sama yang enggak gitu. Yang enggak itu kan mungkin kita akan memiliki kepuasan tersendiri kalau yang nonton banyak. Nah itu gimana lah cara strategi agar itu lebih populer. Oke. Dari sudut aku nggak tahu kalau biasanya, mungkin kayak gini Mas. Kalau biasanya di pengalaman aja, dulu di Purwokerto tuh selalu ramai pertunjukan kentongan namanya. Jadi daerah Banyumas itu agak ramai kalau malam kentongan pasti orang tuh datang gitu. Pertunjukan karena ramai dan seru. Alasan utamanya kentongan ramai itu karena orang tuh seneng nonton itu gitu. Jadi komunitas dan masyarakatnya udah kebentuk suka, nah itu lebih mudah. Jadi kita tinggal promoin ada acara gitu. Nah yang kedua biasanya yang agak lebih susah adalah gimana pertunjukan itu sebenarnya nggak banyak orang, berarti orang nggak terlalu tahu itu ada. Berarti pakai pemancing yang orang suka. Contohnya pakai gimmick atau tokoh seseorang bisa kita bawa. Itu pun dipakai kayak mungkin ini pernah dibahas di materi kuliah sebenarnya. Bahasa OVJ dulu. Kenapa OVJ besar padahal dulu aktor pemainnya tuh nggak terkenal dulu. Sule itu bukan siapa-siapa ya. Sule Aji Sigap dulu dia bukan tier satunya ketika muncul pertama cuman Parto kan yang kenal. Tapi cara dia adalah setiap sesi dia tuh ngundang artis terkenal untuk jadi jadi aktor di situ gitu, jadi pemain. Kayak talk show itu yang dijual tuh sebenarnya bukan nggak selalu nggak selalu talk show-nya, tapi setelah kalau talk show itu belum besar biasanya yang dijual ya
pemainnya gitu, pesertanya. Mungkin kalau ketoprak kita bisa pakai orang yang udah punya nama untuk hadir di sana sebagai pemain dan itu bisa kita jual orang itu. Itu satu. Kedua, itu dari sudut pandang marketing biasanya impact atau kedekatan terhadap orang itu yang paling utama gitu. Itu bisa dipakai mungkin untuk kayak misalnya sedut-sedut nih, ada artis siapa yang main di situ yang orang udah punya nama, kita jual nama dia gitu, mukanya dipasang besar gitu. Dia mungkin bukan pemain utama, dia hanya main satu segmen, satu session, tapi kalau poster dia yang dipakai gitu. Misalnya kita mau kayak gini pas ada Tora Sudiro satu gitu, itu yang dipakai dan kita jual bisa aja gitu akan dihadiri oleh, atau mungkin buat gimmick misalnya Sultan main gitu misalnya ya di sini, itu bisa jadi gimmick buat orang mau datang. Orang mungkin nggak terlalu suka, tapi ketika dia udah gede orang tuh akan datang. Mungkin kayak Koma misalnya, orang nggak peduli artinya siapa, dia udah punya penggemar dekat dan fans teater di Indonesia nggak banyak juga ya sebenarnya. Tapi kalau bisa ngebangun itu, Happy Salma kan sering dipakai sebagai artis yang sering main teater kan, dipakai gimmick-gimmick. Kalau nggak salah saya nonton beberapa kali di ya orang teater, tapi nama dia yang sok dipajang gitu. Orang kan kadang nggak tahu artisnya siapa, Agus Nur bikin teater dipasang bukannya Butet, atau dulu ada teater apa yang Cak Lontong sama siapa yang bagian gimmick lucunya gitu. Biasanya mereka dipakai itu untuk orang di komunitas yang mungkin belum rame ya. Itu satu. Yang kedua, selain pakai gimmick tokoh, bisa disebarin ininya, jangkauannya lebih luas. Biasanya kalau di sosial media, jadi itu mungkin kayak di sosial media, itu kalau pakai iklan, reach-nya digedein untuk tahu seberapa besar marketnya. Sebenarnya agak susah kalau kita nggak tahu seberapa besar marketnya dan target kita siapa gitu. Misal targetnya mahasiswa gitu ya, promonya di akun-akun kampus, di iklan-iklan kampus kayak gitu. Setelah boom gede-gedean, apakah itu datang? Ini istilah di marketing tuh A/B testing. Kita kayaknya kita mau target mahasiswa nih, kita pakai semua akun kampus, kita promoin, kita kerjasama. Jadi orang mau datang nggak? Ternyata mahasiswa, ternyata nggak datang gitu, nggak. Oh berarti bukan marketnya, bukan itu gitu. Kayak contohnya yang udah gede yang saya tahu ya, di Jogja itu sebenarnya kegiatan seni itu banyak yang nonton. Kayak ngayuk jazz, art joke, orang berani bayar, tapi ngebangun nama jadi besarnya kan agak lama. Setahu saya itu yang kenapa awal-awal tuh kan art joke masih gratis di TBY, pertama tuh nonton kan. Habis itu bayar 5.000, 10.000, akhirnya keluar dari TBY di Jogja NM terus udah 100.000 udah mahal banget. Itu juga ya banyak yang nyebarin sebenarnya tokoh-tokoh. Jadi orang-orang followernya banyak, kita undang sebagai influencer buat datang. Mungkin yang kayak gini misalnya Kajut Senut mau ini nggak ada salahnya kita kerjasama sama kayak tokoh seleb Twitter, selebgram gitu yang mau nggak promoin acara kita biar. Jadi itu namanya social proof. Kalau orang yang saya kagumi datang, kayaknya itu oke gitu. Mungkin dua hal itu sih yang dari sudut pandang marketing. Jadi social proof. Ada yang salah di era aku nggak tahu dunia teater ya. Ada dua hal itu. Paling itu dua hal itu. Di ngeviralin dua itu pakai sosok, yang kedua berarti kerja sama brand apa seleb gitu. Terus oleh gelar cakut cakut. Kamu kok dibuat gayeng malah cakut cakut. Ya mas, kalau saya gini, maksudnya kita ngomongin digital ya.
pencari ya. Hmm. Sama itu kan Google misalnya. Dengan sosmed itu secara perlakuan itu Beda. Beda. jadi kita misal pengennya itu berjalan natural tanpa strategi yang model kayak tadi misalnya itu kan analog banget, manual banget, konvensional lah. Lagu artis itu menurut saya itu orang bodoh aja udah bisa mulai. Oh bakal tujuannya buat apa? Dan oleh penggemar segala macam. Tapi di sini maksudnya yang masalah kita ketika kita bermain digital, di dunia digital, itu mungkin ada kiat-kiat khusus enggak sih? Haruskah itu kan ada misalnya iklan berbayar, itu otomatis view kita Naik. Nah kalau yang nggak berbayar itu ada nggak strategi khusus misalnya? Ya ada itu. Misalnya grup-grup Facebook Kayak gitu dibatasi. Enggak batasi. Enggak bisa seorang nge-scroll gitu. Contoh dulu aku pernah misalnya pemain dulu ketika belum berbatas itu sampai 24 jam itu aku mampu 30.000 view. Tapi selang berapa bulan setelah itu aku coba lagi udah nggak bisa. Pertanyaannya bisa nggak pakai ads gitu? Bisa banget gitu. Itu kan tadi kita bahas ads berbayar. Ini organik bisa nggak organik? Organik kita gini. Organik tapi organik itu sebenarnya sama aja sama konvensional. Bedanya hanya kita masukin di Instagram gitu. Atau kita masukin di Google, di Facebook. Di Google itu perbedaannya kayak sederhananya gini. Di Google itu dia fokus pada apa yang orang cari. Misalnya orang nyari tayangan teater gitu. Orang nyari tayangan teater itu nggak berapa orang sih nyari se-Indonesia itu orang nyari penampilan teater di Jogja misalnya. Atau orang acara ketoprak, nah itu kita bisa cari. Kalau misal problemnya adalah kalau itu udah banyak, itu nggak masalah mas. Itu mau di organik bisa. Yang kita nggak tahu kan seberapa besar sebenarnya penggemar dan fans kita gitu. Jadi kalau Facebook itu sistemnya adalah orang tadi suka, dia berlokasi, dia suka. Jadi interest dia secara otomatis Facebook udah tahu oh dia suka nonton film A, film B, film C. Jadi dia akan nyari lalu akan dapat di kita sama Instagram juga. Kalau Google SEO itu orang harus nyari. Kalau orang nggak nyari tayangan teater, ya dia nggak akan dapat gitu, nggak dapat oh ada tampilan teater apa gitu. Digital marketing juga sebenarnya tuh sama aja sama marketing konvensional. Yang membedakan adalah medium dia. Mediumnya dulu marketing misalnya biasa di koran, sekarang iklannya di Facebook gitu. Sekarang iklannya di Instagram. Dulu di koran. Gak ada yang beda. Selama yang kita pakai, kalau kita nggak berbayar, ini di luar iklan berbayar. Selama kita itulah kenapa artis mau iklannya di YouTube, iklannya di Instagram, iklannya di Google ya sama gitu. Yang kalau pertanyaan kalau mau tanpa iklan kita harus viral, kita tahu dulu penggemar kita misal komedi. Berarti panjangnya kita harus nyiapin konten-konten kita yang komedi, tapi kita sebarin dulu sampai orang tahu ini siapa yang main ya, ini apa ya. Lalu orang bertanya-tanya, nanti orang akan nyari secara nggak langsung, oh misalnya kelompok sedut-sendut. Nah itu, cuman prosesnya emang agak panjang banget kalau itu manual. Jadi per capture-nya per scene-nya kita harus sebarin supaya itu jadi viral sendiri. Momen-momen yang kita anggap lucu dan tragis bisa maksudnya secara cerita itu kita masukin nanti jadi konten yang secara viral, secara organik akan nyebar gitu. Tapi kalau misal ini ada event terus penggemarnya kita nggak tahu siapa, nggak punya basis penggemar sama sekali. Artinya kita nggak punya diehard. Kalau Sheila on Seven misalnya kalau dia konser aku pasti nonton, dia udah punya penggemar. Atau misalnya ada teater tertentu orang udah pokoknya dia tampil aku nonton.
itu orang bisa. Tapi kalau organik sepengetahuan, mungkin sepengalaman saya untuk event agak jarang atau sangat susah sebenarnya. Kalau nggak punya basis penggemar itu sama aja kayak film. Kalau kita kemarin kan ada diskusi jadi inget sama Mas Gundul apa ya? Kenapa Gatot Kaca yang habis-habisan itu penontonnya cuma berapa ratus ribu gitu, sedikit banget. Sedangkan film lain bisa sejuta. Karena jangan salah, sebelum Gatot Kaca tampil misalnya film Dilan tuh gimmicknya udah banyak banget gitu. KKN Desa Penari itu gimmicknya udah nggak ngomongin film lagi. Lokasi benerannya, ini kaskusnya, ini cerita itu udah nyebar dulu di Twitter. Jadi kalau mau misal kita mau ada event kayak gitu, gimmicknya harus disebarin dulu, bahkan itu di luar konteks teater atau temanya di sosial media, dan itu harus dilakukan secara masif. Kemarin bisa jadi pakai sistem buzzer, artinya kita punya tim yang emang buat naikin itu secara sosial media, atau pakai satu influencer yang kita pakai secara buzzer. Itu organiknya. Karena teknik digital marketing tuh basicnya cuma dua, organik dan berbayar. Kalau kita nggak pakai berbayar, organik, ya effortnya memang gede. Jadi untuk dapat 1000 view ya harus manual ya, dan apalagi sekarang kayak sosial media itu udah secara umum ngebatasin organik, bahwa kita mau manualin susah, supaya mereka bayar, supaya kita ngiklan, supaya kita berbayar gitu. Itu dari saya sih. Jadi kalau misal ketoprak, bangun dulu ceritanya di luar. Ada ketoprak, ada ketoprak nih, ada pertunjukan bagus misalnya. Nggak usah bahas ketopraknya, ceritanya, kita bahas sisi lain dari ketoprak itu, misalnya perjuangan mereka untuk besar gitu dan lain-lain. Itu di share di sosial media akan jauh lebih ini. Kalian tahu nggak sih ini guys gitu, kayak gitu. Mungkin alay sih, tapi alay itu sebenarnya yang bikin orang mau nyebarin sesuatu gitu. Jadi ya itu tadi poin dari saya Mas. Kalau sosial media bisa nggak digital marketingnya, itu digital marketingnya secara prinsip sama dengan marketing biasa. Nggak ada yang beda. Yang membedakan sebenarnya pada akhirnya kenapa digital marketing adalah, poin utamanya adalah kita bisa ngambil data dari apa yang kita sebar. Jadi contohnya gini, kita koran nih, iklan di koran. Kita nggak tahu yang baca koran tuh berapa, yang ngelihat berapa, yang action berapa. Digital marketing poin utamanya adalah kalau ada iklan, kita tahu yang ngelihat berapa, yang ngejangkau iklan berapa orang, terus yang ngeklik berapa, yang like berapa, yang komen berapa, yang nge-share ke orang lain berapa. Lalu dari data itu kita bisa ambil, yang ngelihat iklan itu 100, tapi yang ngeklik pengen nonton itu cuma 20. Nah 20 orang ini pakai sistem di iklan gitu, di berbayar itu kita bisa cari orang yang similar, orang yang sama, orang yang mirip, baik secara umur, usia, pendidikan, terus kesukaan. Lalu kita target 10.000 orang yang karakternya mirip. Nah poin utama di digital marketing itu. Jadi kalau orang bilang digital marketing organik ya ada, tapi biasanya yang lebih dipelajarin adalah teknik iklan sebenarnya. Tapi cuma dari kemarin kita nggak bahas teknik iklan karena itu technical banget gitu. Kalau kita ngiklan nih di dashboard Facebook Ads tuh ada kan data berapa orang reach-nya, berapa orang yang ngelihat, berapa orang yang bisa kita retarget. Nah itu. Kalau tadi ketoprak kayaknya teknik konvensionalnya, maksudnya yang tadi kita sebarin di orang lebih bisa naik. Misal itu pun enggak effort, kayaknya mungkin kita akan berpikir kayak saya aja Mas jualan dimsum gitu. Udah ngiklan, udah nyebarin pakai puluhan influencer. Tapi emang titik marketnya segitu. Jadi mau digedein kayak apa, penggemar dimsum tuh tidak sebanyak penggemar batagor sama bakso. Emang segitu. Jadi yang kita pelihara ya oke, penggemarku cuman sekian, market size-nya cuman segini. Yaudah market size yang segini itu aja yang kita kelola daripada ekspansi gitu. Itu sih mungkin share pengalamannya. Kayak teknik digital marketingnya ya itu tadi sistem buzz atau tetap pakai influencer gitu, nggak
nggak ada yang baru sebenarnya. Facebook bayar. Jadi anu Mas, ini mungkin tidak kesengajaan gitu. Apa ya kayak nek ojol apakah ada memang status akun gacor sama enggak gacor itu memang ada. Maksudnya kita sama-sama merintis. Tapi yang jauh kaya wong budal nek wong pinggir dalan tempat ning Shopee iki malah sepi, ning lokasi sepi. Tapi ono sing warung iki delik daerah niat buka warung mung iseng-iseng duwe apa tanpa iklan tanpa berbayar apapun dia hanya posting di Shopee tahu-tahu malah ternyata rame. Iya no. Ada dua sebenarnya. Satu, enggak. Satu, ono sing jenenge iki takdir. Itu tuh nggak bisa sebagai seorang marketing ini, Mas. Nggak, ini mungkin kayak apa? Mungkin takdirnya gue tapi sebenarnya gini. Saya pernah iklan. Itulah kenapa di digital marketing itu ada namanya A/B testing. Kita ngetes konten yang sama di beberapa akun di waktu yang berbeda, itu hasilnya akan beda, tapi kontennya sama. Itu disebut A/B di teknik digital marketing ada A/B testing. Kita ngetes aja nih konten A nih, target A, konten B, target B. Terus jadi di sebar kita akan lihat nih dari 5 campaign, sebutnya kan campaign, 5 campaign ini siapa yang paling banyak gitu. Interaksinya. Nah, itu sebut A/B testing kalau secara iklan. Jadi ternyata nanti kita tahu nih, ternyata konten ini penggemarnya yang interaksinya banyak, yang hasilnya lah konversinya bagus itu usia sekian sampai sekian, lokasinya di sini, penggemar ini kemudian dapat. Nah, itu secara teknik memang ada. Tapi balik lagi kita pernah akunnya sama satu akun iklan, kampanyenya dibedain, interestnya sama, geolocationnya sama, demografinya sama, kontennya sama, copywritingnya sama, diiklanin, itu hasil iklannya beda. Itu yang kita sebut A/B testing untuk tahu, ini bagus iklannya dengan yang kayak gini, lalu kita retargeting. Nah, apakah ada akun gacor apa enggak? Itu yang mungkin ada yang disebut takdir, Mas. Ini takdir bukan guyon ya. Jadi gini, satu hari tempat usaha aku jual dimsum tuh agak sepi gitu. Tiba-tiba ada orang mampir nggak sengaja, makan, nge-share, followernya puluhan ribu. 2-3 hari kemudian punya kita tuh rame banget. Jadi gede. Nah, ada efek itu sebenarnya. Efek takdir ya, itu ada nggak tahu, ada orang tiba-tiba makan terus itu efek takdir. Jadi kalau ada akun ada yang gacor dan enggak, itu pertama akun itu secara alamiah interaksinya tinggi. Selama jadi kayak misalnya kontennya bagus, terus setiap dia rame dan bagus. Tapi itu kan tergantung kontennya juga. Coba teman-teman lihat misalnya akun kuliner paling sering, karena aku sering pakai Jogja Kuliner misalnya atau Jogja Food Hunter gitu. Itu ada yang komennya 200, 300, ada yang kontennya nggak ada komennya 10, 20 gitu. Berarti poin utamanya adalah kontennya tuh bagus atau enggak. Selama kontennya tuh bagus, dia tetap akan rame gitu, akan laris. Kalau buat gue, jadi gacor atau enggak, kalau akun ya, selama kontennya dia menarik, secara teknik ya, dia punya konten bagus, target marketnya tepat, dan punya konsistensi, itu akan dinaikin. Sama di TikTok atau di YouTube, kalau dia tuh dinilai kan tiap sehari sekali, 2 hari sekali, konsistensinya diukur, itu akan semakin banyak disebarin sama sistem. Kalau akun-akun yang nggak konsisten, secara umum dia biasanya akan disingkirkan sama sistem sendiri, algoritma. Gojek juga gitu tuh, kalau kita sering tiap hari open, ada teman tiap hari buka tuh biasanya lebih gacor dibanding 2 hari jalan, 3 hari libur, 2 hari jalan, 3 hari libur. Jadi akun gacor tuh ada, tapi akun gacor itu harus didukung oleh kualitas konten, konsistensi, sama target audiensnya tepat. Kurang lebih itu sih gambarannya. Kalau akun gacor ya, akun gacor. Karena kan ada
akun yang gacor di konten humor, biasanya fansnya kan humor. Udah kebentuk tuh marketnya humor, fansnya humor, jadi akan tetap gacor tuh. Tapi kalau akunnya tiba-tiba akun hantu gitu, ya tiba-tiba bikin humor, langsung audiensnya akan hilang lah. Kok akunnya gini gitu. Itu sih gambarannya. Gimana? Ada gitu. pernah ditanyain, saya kan juga punya salah satu akun yang followernya sudah di atas 20.000. Itu namanya Salam Rugak 2. Jadi sama-sama kita teman itu bareng, bikinnya bareng. Itu saya keingat. Dan saya pembahasannya cuma terkait motor-motor custom. Jadi kayak seperti media biasa gitu. Tapi setiap saya post, seumpama ada orang naik chopper cuma tak rekam, tok langsung saya posting, saya update status, itu ternyata like-nya bisa di atas 1.000 semua gitu. Dan itu opo lah umpamanya ono macet kan ono nganu yo rame gitu loh. Aku sampai saya ditanyain iki biyen ngene daftar piye? Ah, iki lho. Aku biyen podo-podo gawe tok. Ya itu apa? Dia akun itu emang menemukan fansnya yang tepat. Kayak akun Dashcam Indonesia itu. Ya tiap hari cuma rekaman Dashcam gitu kan. Ya konsistensi sering upload. 2, kontennya tuh relate sama follower. Jadi kalau tiba-tiba motor terus posting Barbie, orang juga nggak akan tertarik. Jadi poinnya ada itu tadi. Gacor apa enggak? Tanya balik temennya. Dia rajin bikin konten nggak? Kontennya gimana? Terus relate nggak gitu sama audiens yang dibangun. Kalau relate ya oke, kayak akun-akun kuliner kan relate sama yang dibangun gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau jangan-jangan yang temen yang bikin akun tuh jarang upload, nggak pernah konsisten. Terus mungkin campur-campur, kadang mukanya dia, kadang konten apa gitu. Itu agak pengaruh juga sih. Kalau ini. Oke. Jadi gambarin itu ya. Ini ada studi kasus, ini biasanya mau jual online biasa kita riset produk. Ini gambarnya kalau skincare nih. Yang jadi bidang juga penting adalah kita tuh dulu nggak tahu kalau mau bisnis skincare orang tuh ada atau enggak sih gitu. Digital marketing ngebantu apa sih? Yang ngebantu riset. Pertama, kalau kita mau jualan skincare kita bisa cari di Google Trend. Skincare tuh yang nyari banyak nggak sih gitu. Oh banyak, ternyata tinggi nih 100 gitu. Yang paling banyak di mana? Kalau di Jawa Tengah kita bisa klik lagi nih Jawa Tengah, atau di Jogja banyak nggak? Ada. Nah dari situ kita bisa lihat, oke ini peminatnya banyak, pesaing saya siapa ya gitu. Nah pesaingnya adalah ya banyak, kita nggak perlu nyari keliling toko, pesaing kita siapa, berapa toko yang jadi pesaing, mereka seperti apa, kita nggak perlu lagi. Digital marketing itu mengecilkan memperpendek jarak gitu. Oke kita cari aja gitu, yang laris yang mana sih, kita tuh gimana tahu laris apa enggak, kita klik aja ntar keluar kan yang si bintang berapa, bintangnya berapa, komennya apa, kita tahu nih oh toko ini kayaknya kosmetiknya banyak komen layanannya jelek atau ini produknya jelek. Yang harusnya kita lakuin sebulan buat riset dan lain-lain nyari pesaing udah nggak diperlukan lagi. Nah itu yang membedakan kita sama konvensional, itu yang berubah. Lalu berikutnya kita bisa tahu tuh yang nyari berapa sih per bulan gitu. Oh yang nyari ada 110.000 orang gitu. Nyarinya apa aja tuh, skincare pagi, orang paling banyak tuh kalau nggak skincare malam, skincare pagi gitu. Urutan pemakainya kayak gimana berarti udah technically itu bisa buat jadi konten. Tapi secara umum sebenarnya apa yang kita lakuin yang harusnya kita bisa nyari berhari-hari itu jadi pendek, jadi cuman oke, cukup seminggu kita bisa tentuin pesaing kita kayak gimana gitu. Ini yang mungkin jadi gambaran kalau
Kalau online, kalau digital itu seperti ini. Nah, digital juga sama aja kayak di apa ya? Kayak di biasa gitu. Ya kalau pemainnya besar, peluangnya juga besar. Karena apa? Karena persaingan bisnis online tuh seluruh Indonesia. Kita ngupload di Shopee hari ini, yang pesaing kita orang yang jualan juga di seluruh Indonesia gitu. Kecuali main produk lokal kayak tadi yang nggak mungkin dikirim. Contohnya nggak bisa dikirim tapi nggak bisa jauh. Mungkin mebel, kasur gitu atau pasir kayak tadi kan nggak semua keramik gitu juga bisa. Itu mainnya kan bisa di lokal tapi secara umum pesaingnya juga besar gitu. Karena bisa aja suatu hari ada orang ngirim kasur dari Jepara ke Jogja gratis ongkir. Dia yang di Jogja kita harus pusing nyari pesaing gitu. Itu bedanya. Kalau tadi fansnya banyak, yaitu persaingannya juga banyak. Jadi kalau istilahnya kalau di marketing kan ada red ocean atau blue ocean. Kalau red ocean tuh persaingannya banyak, industrinya udah mateng. Ya kalau sederhananya mainan jilbab, mainan skincare, mainan fashion, makan tuh kayak bakso gitu itu udah jadilah. Udah kuat-kuatan brand, udah kuat-kuatan pelayanan kayak gitu. Yang kedua blue ocean yang nggak ada pesaing nih, kita baru sama sekali baru. Sama sekali baru tuh contohnya kayak waktu Netflix pertama ada gitu. Gojek pertama ada. Nah, dia tuh bener-bener baru tuh. Ketika Gojek ada kan nggak ada sama sekali pesaing. Nah, itu yang disebut sebagai blue ocean gitu. Di Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Misal kalau sederhananya, misal di Bantul tuh dulu jalan ini nggak ada orang buka pemancingan. Nah, kita yang pertama. Nah, kita bisa disebut sebagai blue ocean untuk ukuran Bantul. Jadi orang yang pertama gitu. Yang pertama apakah selalu sukses? Ya nggak mesti, kadang sukses. Maksudnya gini, nggak ada yang pasti. Tapi setidaknya kalau kita pemain pertama, peluang kita untuk jadi apa ya nomor satu tuh besar gitu. Kayak pertama di Indonesia tuh odol, tapi ya akhirnya kan udah nggak terkenal odol, terkenalnya Pepsodent. Yang pertama tuh dulu Sarimi, tapi akhirnya yang besar Indomie gitu. Tapi ada yang pertama terus jadi besar penguasa pasar Aqua. Aqua dulu orang nggak ada jualan air minum di kemasan, dia yang pertama jualan. Nah dia waktu muncul pertama kali ya dia sebagai blue ocean gitu. Jadi tetap nomor satu. Atau teh botol sosro misalnya. Teh botol sosro dulu nggak ada tuh orang jualan teh dibotolin terus dijualin gitu. Teh botol sosro pertama ya dia masuknya sekarang dulu awalnya sebagai blue ocean gitu. Oh yang pertama nih orang lain gak ada pesaing masih besar sampai sekarang. Itu yang gambarnya. Kalau smartphone pertama BlackBerry. Yang sebut smartphone pertama itu BlackBerry. Jadi HP pertama mungkin kita sebut Nokia dan lain-lain ya. Tapi smartphone pertama kan BlackBerry. Dulu sih ada Nokia yang bisa ada tusuk-tusuknya gitu. Tapi ya yang pertama belum tentu berhasil kan. Terus ya sekarang yang gedenya malah merek-merek Cina kayak Samsung, kayak Xiaomi, Oppo gitu. Jadi yang ngebedain adalah kita akan masuk secara pertama atau enggak. Caranya gimana ya? Tadi kita bisa riset dulu. Aku mau bikin produk ini ada pesaingnya enggak di daerah sini atau ada pesaingnya enggak di tempat ini. Nah, itu yang membedakan antara online dan tidak online ya, yang mudahkan. Mungkin kasarannya kita bikin simulasi. Kayaknya tadi ya untuk ini aja sih kayak skincare tuh kita bisa tahu kecil. Oh, internetnya emang enggak ada. Bentar.
Nah, ini tadi mungkin yang SEO. Kita cari tadi ini skincare kan contohnya. Sekarang kita mau tahu pasarnya penonton ketoprak ada nggak? Yang nyari ketoprak teater kan cuman sebulan cuman 10. Berarti emang pasarnya nggak banyak gitu. Ini hanya mungkin gambaran kalau ada penontonnya atau enggak gitu. Atau mungkin ada akun yang bahas tentang teater banyak, ya kita bisa tahu kalau teater atau ketoprak tuh banyak penontonnya gitu. Tapi menariknya di YouTube tuh tampilan teater tuh banyak ya. Maksudnya penontonnya tuh cukup banyak sampai ratusan ribu. Mungkin juga karena emang judulnya atau penggemarnya orang suka. Ini. Nah, kalaupun ada teater banyak dicari di Indonesia, lebih karena seperti yang nyari adalah anak-anak sekolah yang nyari kayak tugas taman teater Islam Marjuki. Jadi apa tugas tanggung jawab teater Bulungan. Seperti ini lagi banyak yang nyari, tapi sepertinya lebih ke tugas merangkum, itu ke tugas sekolah dibanding orang aku mau nonton teater atau konser gitu. Sekarang kita bandingin misalnya teater sama konser. Ya. Oh iya, Mas. Oke, siap. Kita sampai sini dulu nanti dilanjut setelah sholat maghrib. Silahkan.
Chef. Oh, Om makan lho. Ini apa Mbak? Enggak apa tua banget ini. Mbak ya. Padha ae iki. Aku minyak munggah iki padha ae. Dan ini bisa kami alihkan promo. Joko. Nah, ini orang orang lain kami ini di bawah Nah, masalah. Jadi itu bisa makan. Lo katanya ini lho. Masaknya itu masalah itu juga. Kan jangan dimakan montong pakan dulu. Montong saya. Ini tak kampung itu kok dengan terdapat itu kok. Oh, aduh. Ya biasa apa dunia komputer ini orang tahu siapa. Oke. Itu ekonomi harus keluar sama kayak ini. Karena dengan itu tidak mengeksplorkan kemampuan aja. Oh, misalnya itu menang gimana ya? ini misalnya aku bisa jadi tangan. Ya, kapan kodenya aku dari tangan? Mana sih ngomong berarti ngundang. Ya Allah, gitu loh. Aku kapan dari tangan? Belum tahu, belum. Wah, banyak kamu ini mau. Mereka tidak akan tahu. Itu penilaian dong. Jujur, karena Mas Komeng. Kamu kenapa? Ya, dan yang menang yang mana? Kenapa dan yang menang? Iya, kamu pernah pementasan di bawah. Itu bagi masyarakat. Oh iya. Belum tahu. Mulai aman itu. Memang dengan bertemu pasang di orang orang ini semua pasti dengan bertemu memang mereka tuh bisa dulu orang kalau itu ya ambil lepetan tidak luar berdebat kamu ambil dengan bertemu kok kita Asa kayak awal lu, awal. Komputer. Aku dua kayak. Ya Allah, itu buat dong.
kayak nulis Jawa. Kepala tekan dari aja kali aku. Dan aku mulai anak materi ini, ngomong tak Lan jawabannya mau iki mau nongol aku mau makan mineral dan nongol. Pamak ini. ya agak aku ora ngono ya. Gak aku ora ngono. Ada. Kan dari fakta kan.
Halo. Oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Tadi ada diskusi menarik soal event, promo event. Jadi ingat sesuatu kayaknya ini mungkin besok kita akan bahas. Jadi ingat ada bahas studi kasus gimana event-event besar dan sukses dengan promo digitalnya itu, online marketingnya. Tapi apa bisa diterapkan secara langsung? Kurang tahu. Tapi kita kayaknya besok diskusi soal itu menarik gitu. Gimana event online, event itu bisa juga dibahas secara digital marketing. Mungkin salah satu, jadi ingat di Jogja itu ada Sendra Tari Ramayana, yang itu tuh orang itu mau beli tiketnya antri lah, nggak selalu setiap hari, tapi untuk itu konsistensi acaranya ada, jadi untuk beli tiket dan lain-lain itu ada, dan penggemarnya ada. Berarti sebenarnya penggemar tontonan kayak gitu tuh ada gitu. Di Solo tuh wayang orang ada. Sayangnya sebenarnya mungkin pertunjukan kayak gitu bukan kayak teater yang di Amerika yang udah jadi Broadway gitu ya, yang besar, jadi penggemarnya udah konsisten. Saya rasa event kayak gini tuh hanya biasanya tuh nggak tiap bulan ini selalu ada. Jadi berubah. Konsistensi dalam arti setiap bulan ini tuh jarang gitu. Beda sama misal Raja Wali tuh setiap bikin konser. Mungkin itu yang membedakan kalau event-event gede itu ada itu. Ini untuk tadi kita bahas ini. Oke, pertama ini kembali ke produk ya. Kalau produk tadi kan kita bahas bisa produksi sendiri, bisa reseller atau dropship. Gambarannya kalau produksi sendiri ya paling bagus ya produksi sendiri gitu. Jika ada modal, resikonya ada, bisa pilihan. Tapi kan nggak semua bisa. Nah biasanya orang pilih dropship atau reseller kalau di online tuh. Kalau di toko mungkin biasanya juga titip. Nah sebenarnya kurang lebih sama. Ya hanya saja kalau dropship kita nggak pegang barang, kalau reseller kita pegang barang. Tapi reseller harus modal, kalau dropship nggak modal. Cuman kita kan nggak bisa kontrol harga produknya, kita nggak bisa packaging, nggak bisa bangun engagement juga. Ini yang mungkin kelemahan kalau kita di produksi reseller atau di dropship kalau produk. Nah, ini ngomongin yang event, mungkin akan seru kalau kelemahan kalau bikin event itu mungkin adalah yang membedakan dengan konser adalah kita nggak punya database siapa aja yang datang. Kalau kita daftar, misalnya gini, orang kalau datang tuh harus daftar di loket.com misalnya atau di tiket.com untuk dapat apa? Untuk database, nomor HP, email, akun sosial media dan lain-lain. Sedangkan kalau event di lapangan jarang banget tuh kita nonton pertunjukan, kita dimintain data kayak gitu. Secara langsung maupun tidak langsung. Padahal kalau kita ada data kayak gitu, kita ketika ada event lagi kita tinggal broadcast email aja gitu. Broadcast di WA juga gitu. Jadi lebih promonya lebih dapat tuh. Kita kemungkinan mungkin nggak ada database itu biasanya. Yang bisa dibahas kalau event adalah bikin percakapan kalau secara digital marketing ya, kita bikin percakapan dulu di media sosial. Biasanya kayak Ngayoges misalnya, itu 2 bulan, 3 bulan sebelum itu tuh orang udah ramai tuh ngomongin, bulan ini ada Ngayoges, besok datang tuh share pengalaman kamu waktu kemarin. Nah, itu akan naikin percakapan yang orang tuh makin kenal kalau event itu ada dan akan ada lagi, dan dulu seru orang mau datang lagi. Biasanya itu yang dijual. Lalu by day-nya update di sosial media juga gitu. Seru artisnya siapa, tonjolin apa yang lebih dari event itu. Yang ketiga seperti tadi kita punya database. Database itu yang peserta yang datang siapa yang dulu. Masalahnya mungkin kita dulu event sering beratusan kali kita nggak tahu yang datang siapa. Nah, padahal kalau kita punya datanya, misal udah ada pertunjukan misal 10 kali. Di daftar kita tuh 10.000 orang pernah daftar, namanya ini, emailnya ini, itu bisa kita
broadcast lagi WA-nya ini gitu. Kita chat ulang. Itu sebenarnya poin penting. Atau kita minta dia follow. Mungkin follow itu simpelnya sederhana ya. Padahal ketika follow itu kita anggap itu sebagai kolam audiens. Kita tahu nih follower kita 1000 nih. Yang aktif 10%, yang lihat story misalnya 500. Minimal satu story kita 500 orang lihat. Berarti setengahnya info itu nyebar ke 500 orang gitu. Itu follower itu kelihatannya hanya follow, simple. Padahal dia sebenarnya adalah basis penggemar, basis yang bisa kita ukur. Kalau produk tuh pembeli kita tuh kurang lebih segitu gitu. Entah dia baru beli sekali atau beli 10 kali, yaitu pembelinya. Nah itu harus dikelola dengan baik. Kalau di jualan biasanya kita bikin giveaway, sekedar naikin engagement atau percakapan aja. Jadi karena organik nggak bisa dibangun satu malam kayak iklan, jadi ya emang perlu konsistensi, akunnya tuh aktif terus gitu, lama terus. Jadi tiap orang tahu info dari dia, orang udah tahu ini mau ada event seperti itu. Ini kurang lebih kalau event, tapi minggu depan mungkin kita akan lebih seru bahas event sebagai bahan diskusi kita. Karena minggu depan kan editing tadi ya. Karena editing itu udah kemarin. Katanya video takut tabrakan sama materi videografi sama lighting kemarin. Itu aja. Lalu tadi kita akan balik ke bahas yang ini. Apa sih bedanya Google dan Facebook? Tadi udah ada bahasan sebentar kalau di Google itu basicnya adalah search intent atau pencarian, orang nyari. Itu tekniknya SEO atau SEM gitu. Kalau orang nggak nyari, orang nggak akan dapat. Nah itu juga harus penting tuh. Kalau nyari di web kita ada nggak di Google gitu. Jangan-jangan kita ada web di Google nggak ada gitu. Mungkin ini kita coba contoh, kita cari kelompok sedut-senut, ada nggak? Nggak ada. Tak, coba cek ya. Ini ada websitenya. Pertanyaannya kenapa nggak ada gitu kan? Nah, oh belum diaktifin. Ini pernah di ini nggak Mas? Kenapa nggak ada? Udah ada jawabannya nggak? Karena secara SEO websitenya salah setting. Itu doang. Kenapa nggak ada? Karena secara SEO website. Ini websitenya bagus tapi secara teknik SEO-nya penerapannya kurang tepat. Kita kasih contoh ya. Oke. SEO itu punya pattern, judul itu harus heading. Heading ini mungkin agak teknis tapi sederhana gini. Kita harus masukin itu sebagai title dan heading. Jadi judul web kita tuh apa sih gitu. Oh judulnya kan kelompok sedut-senut, itu kata kita, tapi kata Google enggak gitu. Kata Google apa? Kita cek di sini. Namanya SEO Minion. Kita analisis SEO-nya. Nah, ini website itu nggak ada H1, nggak ada H2, langsung H3 kelompok sedut-senut. Padahal kalau judul, oh gitu. Padahal kalau website itu judulnya harus H1 gitu. Title-nya tuh harus H1 supaya di Google ketemu. Ini kan di Google nggak ketemu karena title-nya tuh nggak ada. Jadi istilahnya website itu nggak punya judul, nggak punya subjudul, langsung deskripsi. Jadi kalau kita bikin berita, artikel, itu nggak ada judulnya, langsung artikel. Nah itu susah untuk dicari. Ini kenapa nggak ada? Bisa bedain sama kalau kita nyari
Kenapa yang ini ada kan ini yang WordPress. Kita bisa lihat tuh kenapa ada karena kita cek di sini. Nah, title-nya ada. Jadi dia website ini ada judulnya kelompok sudut senut, deskripsinya apa, H1-nya kelompok sudut senut, H1-nya ada, deskripsinya ada. Sedangkan yang ini nggak ada. Jadi Google tidak ini nggak tahu ini website apa karena Google kan baca kode kan, baca algoritma, baca web. Nah, kita sendiri, kita bisa setting sendiri. Jadi ini tinggal pasangin ini aja nanti ada di Google. Kita ini kan nggak ada nih, perbedaannya sini doang. Nggak ada judul, nggak ada heading. Kalau kita cek yang WordPress-nya, ini tuh ada tuh. Title-nya dia kelompok sudut senut, deskripsinya ada kelompok ini. Sama kalau kita ada toko nggak ada pelangnya, kita nggak tahu itu apa gitu. Kalau ada pelangnya kita tahu, oh iya ini kepala desa, ini kantor desa, nah kita tahu. Itu tuh sebenarnya hanya kita naruh judul aja di website kita. Jadi intinya website kelompok sudut senut tuh nggak punya judul, nggak punya title gitu. Kalau buku tuh nggak ada. Dari kita. Kita nanti di website itu di title dibikin aja misal kalau bikin kode tuh cuman title kelompok sudut senut H1 gitu aja. Nanti dia akan keluar di itu doang. Sederhananya, ini WordPress bukan dong? Bukan ya? Ini coding sendiri ya? Websitenya sudut senut. Coding sendiri. Ya? Ya maksudnya CMS-nya itu codingan sendiri atau pakai apa gitu. Oh kalau WordPress gampang sih mas biasanya. 5 detik. Gak apa-apa tetap bisa. Selama itu WordPress tetap gampang sih. Nanti tinggal ditaruh judul aja. Malah tinggal naruh kata aja. Udah beres. Nanti habis itu minta indexing secara manual ke Google. Paling sebulan udah muncul. Secara teknis gitu. Secara teknis. Nanti tak coba ngomong sama Yuladi. Ini sebenarnya karena nggak ada title-nya aja sih. Kenapa nggak ada di Google? Kalau title-nya ada, sih ada. Heading, judul heading. Kalau kita buka misalnya, ini cerita Nesia gitu. Kan ada title, ada deskripsi. Nah ini ada. Kalau ini nggak ada di sini nggak ada H1-nya, nggak punya apa konten H1. Paling itu doang sih nambahin H1 kalau temu. Itu aja. Tadi mana ya? Oke, balik ke sini. Google itu fokusnya di search engine pencarian. Jadi kalau orang nyari ya nemu, kalau orang nggak nyari ya dia nggak nemu, fokusnya di situ. Lalu di Facebook biasanya orang by lokasi dan demografi kayak umur, gender dan lain-lain. Kalau di Google biasanya selain lokasi adalah pencarian. Kalau di Facebook penggemar. Jadi kita nonton apa tuh Facebook bisa tahu tuh.
Kita buka page apa, follow siapa, temanya apa, kita bisa tahu. Lalu profilnya juga beda, terus sistem asetnya beda, marketing goalnya juga beda. Marketing goal tuh maksudnya kita tuh manfaatin platform itu tuh buat apa gitu tujuannya. Kalau Facebook biasanya kan buat lebih ke buzz, buat nyebarin, buat ngebom, buat rame, buat daya jangkau yang lebih jauh, bangun awareness, bangun branding. Sedangkan kalau di Google untuk orang yang mencari, jadi pencarian yang high buying, ya orang tuh istilahnya di Google itu orang nyari itu udah 50% beli gitu, walaupun gak selalu beli gitu. Kalau secara spesifik ya. Terus juga kalau di effortnya juga beda, walaupun secara umum sama ya. Ngebangun organik di Google kan kita harus bangun website. Tanpa bangun website, Google nggak berfungsi karena landing page-nya yang dipakai. Tapi kalau di sosial media, website penting tapi landing page-nya atau orang bisa langsung masuk di Facebook atau Google-nya itu gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh tapi tidak sebesar di Google karena Google kan poin dan fokus utamanya adalah tetap di websitenya itu buat kita optimasi. Kurang lebih itu mungkin bedanya adalah organik dan iklan. Tapi nanti kita bahas. Mungkin kita diskusi sampai sini, ada yang mendiskusikan biar hidup. Kayaknya nggak perlu kayak kemarin, orangnya nggak banyak. Itu aja. Kalau dari saya ada, mungkin Mas mau didiskusikan soal event kayaknya seru. Di sini ada database gitu. Mungkin kalau ada event lagi bisa dibahas WA juga gitu. Atau sistem masih di WA-in satu-satu gitu. Enggak deh. Enggak, maksudnya kalau kita ada pertunjukan nih, kita tahu tuh ada daftar penonton di pertunjukan sebelumnya, yang ketika ada pertunjukan lain, kita akan ini lagi gitu, broadcast gitu. Besok tanggal sekian ada pertunjukan ini gitu, kayak gitu. Oh, sosmed aja. Kalau kita punya data gitu kan, punya 10.000 berarti kita punya data yang salah satu di marketing kan kita nomor satu adalah ngumpulin sebanyak mungkin data. Jadi ketika ada sesuatu, ada produk baru, ada buka baru, nah kita biasanya broadcast gitu. Sekali broadcast. Jadi nggak perlu lagi tuh misalnya ngiklan gitu, kayak gitu. Kan ada softwarenya tuh Mas, yang bisa auto 1.000 gitu. Ada yang gratisan kayaknya. Ntar coba aku cari lagi. Biasanya dipakai buat orang-orang jualan gitu. Punya database. Jadi nggak di save nomornya. Nomornya itu di Excel, nama, terus nomor. Ntar kita tinggal broadcast langsung kayak pakai satu template, langsung auto nama. Gitu. Itu agak rawan aja. Kalau keseringan biasanya nomornya diblokir. Tapi kalau cuman sebulan sekali gitu aman biasanya. Biasanya sampai 5.000, 6.000 nomor masih bisa. Ntar aku lupa dulu sempat make tapi sekarang udah nggak pernah make. Itu yang agak free itu ada. Cuman yang bayar memang lebih banyak sih. Lebih mahal biasanya. Kalau bisa contreng hijau gitu kan agak lumayan. Dulu contreng hijau tuh per bulan itu 1,5 apa ya? 1,5 juta. Mahal.
kayaknya pas. Tapi orang luar kampung itu tetap banyak yang datang. Kayak kalau bisa bangun fans maniak sampai 1.000 gitu asik kayak. Kayak fansnya dangdutan gitu udah tahu gimana gitu. Emang idealismenya emang ke desa-desa. Dan free dari dulu emang kayak gitu ya. Jadi dari dulu emang kelompok Sedut Senut tuh emang dari desa ke desa dan idealismenya emang buat itu. Jadi emang nggak ada misal bikin pertunjukan terus besar bertiket gitu, enggak. Oh. Jadi emang dari awal sampai sekarang idealismenya seperti itu. Ya harus ada sih karena eksistensi. Biar orang nyari juga gampang kan mau. Jadi kalau teater jarang teater panggung besar berarti ya. Nggak mau. Oh emang nggak mau ya. Oh. Tapi nonton videonya beberapa pernah kayak masuk di film-film pendek gitu. Ada beberapa artisnya kayaknya. Atau film panjang kayak Mas Gundul misalnya atau siapa. Oh mereka aja tidak ada hubungannya sama. Kan mereka berasal dari sini. Udah aja jadi. Oh udah ya. Tapi event teater juga banyak di Jogja. Ya soalnya yang sering gitu. Soalnya yang sering lihat mungkin karena sosmednya besar ya kayak Kenduri Cinta itu ada aja kayak setahun sekali kayak pertunjukan gitu. Maksudnya karena dia ya efek canunya ya, maksudnya sosmednya juga jalan jadi kayak pertunjukan tuh ada gitu. Kalau yang lain jarang, kalau nggak follow ya nggak tahu. Kayak dinas pariwisata juga itu teaternya rame. Atau angin-anginan. Oke. Emang event itu biasanya sekarang ya di kalau lihat dari kayak Ngayogjas gitu, biasanya ramenya udah sebelum event udah orang udah rame di sosmed, ntar biar orang datang ke event kayak gitu, ke acaranya dan gratis sih. Prambanan Jazz tuh kayak fansnya udah jadi kayaknya tetap jadi karena update terus sosmednya gitu. Raja Wali apa ya yang punya. Itu juga lumayan. Kayak ya kalau udah punya basis penggemar memang cuman ngebangun basis penggemarnya tuh emang panjang gitu. Ini ada lagi yang mau sharing? Boleh. Karena kita menghangatkan suasana yang hujan deras. Ya.
bikin a- sering apa dulu yang orang nyari apa terus kita nongol gitu. Kan orang harus nyari dulu baru nongol di Google. Orang nyari apa biar kita nongol. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oh, kalau di media sosial kita bisa kumpulin mas. Orang misalnya pernah mention apa ke kita atau kita pernah ada softwarenya gitu. Itu kita bisa tahu nih orang pernah nge-mention atau enggak mention pun misalnya nyebut nama Sdut Senut misalnya itu bisa ketangkap sama kita khususnya di Twitter. Kalau di Google, di Facebook nggak bisa karena sistem keamanannya diprotek. Kalau di Instagram bisa kecuali story. Kalau kayak di posting, di Reels itu kita bisa tahu orang yang nge-share atau nyebut nama kita tuh bisa. Di Twitter itu bisa dikumpulin nanti kita jadiin satu. Terus kalau orang nyari di Google, misal nama kita ada, ya pertama kita harus optimasi website kita dulu. Ya seperti tadi, ini kan websitenya misal belum dioptimasi. Mestinya dioptimasi itu sesuai dengan standar dari Google tuh supaya website itu bisa di crawl istilahnya di indeks. Nah, Google tuh ada misalnya struktur webnya tuh seperti ini, websitenya seperti ini, itu kita bisa dapat. Tapi website kita tuh harus dirapihin dulu itunya. Dari kita sendiri. Ha-ha. Kita sendiri yang ngoptimasi. Orang supaya, karena kita bisa tahu nih, oh cek aja ya, ntar mas. Sebenarnya kita bisa tahu orang masuk ke website kita tuh pakai apa. Misal orang yang masuk ke sedut-senut itu nyari di Google tuh apa gitu kita bisa tahu. Nanti kayaknya masih tak buka softwarenya. Akun kantor. Pakai bentar. Oh nggak ada. Maksudnya nggak ada orang masuk ke web ini. Jadi nggak ada pengunjungnya. Ke coba ke sini. Yang WordPress ya. Ada cuman satu doang. Mulur. Mulur Galeri. Orang nyari Mulur Galeri masuknya ke sini. Kita di itu pun sebenarnya nggak ada. Ini juga apa ya? Posisi 40. Posisi 44. Nggak ada. Jadi nggak ada orang dari Google masuk ke website kita nyari terus dapat. Kalau mungkin buat perbandingan ya. Misal kita cari apa ya? Web Jogja misalnya. Jogja.
berarti webnya nggak ada trafficnya. Maksudnya orang nggak ada yang masuk ke situ gitu. Kita coba websitenya Jogja Kota deh. Mungkin buat yang WordPress-nya juga nggak ada sih. Mungkin ini perbandingan, misal kita tahu ini ada sih tapi kok jadi sempit banget ya, nggak ketarik. Ini ada keywordnya nih, keywordnya ya kok jadi mepet banget kayak ke ini. Jadi kita bisa tahu cuman isinya kecil banget. Kayak misalnya ini Jogja, ini keywordnya apa ya? Yogyakarta, masuk ke website Jogja, tuh kita bisa tahu ada berapa gitu kan. Terus kita bisa tahu lagi misalnya apa ya? Keywordnya tuh harus diklik Jogja gitu. Jadi kita bisa tahu website itu tuh pengunjungnya dari orang nyari apa aja itu kita bisa tahu. Jadi kalau ke sudut-sudut sepertinya belum ada trafficnya. Gitu. Mungkin minggu depan bahas soal SEO. Kayaknya minggu depan besok bahas SEO supaya kita ada di misalnya ada di nomor 1 gitu. Seenggaknya kalau orang nyari brand kita itu ada di nomor 1. Sedut-sedut tuh artinya apa, Pak? Dulu kayaknya segugurih apa ya? Terus ganti nama. Oh. Malah di Spotify kebaca. Mana ya? Oh, ada di Spotify, Apple Music. Wah, sedut-sedut yang keluar gini. Ya. Ya. Yang ini. Oh. Sebenarnya kayak gitu juga bisa di clean sih. Cuma ada effort sedikit. Jadi kalau orang kelompok sedut-sedut misal atau sedut-sedut kita cari yang kayak gini nggak keluar bisa, tapi ada sedikit effort kayak judul misalnya dia udah dianggap sebagai judul kan, terus ya tetap bisa sih. Secara teknis bisa banget ngebersihin minimal halaman 1 pakai brand kita gitu. Karena saya beberapa kali kayak misalnya ada brand diberitain buruk, terus minimal halaman 1-2 berita buruknya tuh bisa diilangin, artinya secara jalan negatif, atau kita jadi lebih baik ya, kita bikin konten yang bagus supaya kita di halaman 1 nanti yang lain otomatis turun ke bawah. Terus secara teknis sih bisa banget. Cuman apalagi ini kan bukan brand yang besar ya, jadi maksudnya ini bukan yang besar, ini kan udah ada nih teater rakyat. Lebih bisa dibersihin sih secara umum. Kan pencariannya nggak banyak. Ya,
Ini pakai Sedutsun pakai H. SEDHU. Sedut. Tetap ini yang keluar. Kalau pakai kelompok, ya keluar yang ini. Kita itu bikin Facebook, awalnya itu kan nggak pakai H, Pak. Tapi kita dulu saya bikin itu sampai 3 kali ditolak gara-gara disinyalir penamaan akun esek-esek. Terus tak tambahin H itu baru berhasil diterima. Istilahnya gitu. Jadi yo improve ya beda IH kan. Karena tanpa H ben ditolak terus kan lho. Twitter karo Facebook ya. Itu pengalaman saya di BJ Home, Mas. Kan waktu pertama masuk BJ Home kan awal susah. Jadi BJ Home itu sama Google dianggap sebagai kalimat negatif pornografi 18+. BJ. Padahal kan Bangunan Jaya. Itu susah itu, pernah di Google-nya susah, kita bikin webnya juga susah. Terus cara mau ngiklan juga susah, karena kalau ngiklan langsung kena red peringatan gitu. Terus di Google dioptimasi juga agak susah, karena kalau BJ gitu udah dianggap sebagai negatif aja, berarti BJ Home tuh ya rumah BJ gitulah. Itu agak rumit. Terus untungnya setelah 2 tahun 3 tahun bosnya ganti nama jadi Kihomart, agak lebih mudah dioptimasi. Jadi emang ada kata yang buat kita mungkin yang enggak, itu netral aja kata biasa, tapi buat Google atau apa itu dianggap sebagai kata negatif. Cuman ya akhirnya bisa, cuman effortnya agak lebih susah, kita harus, jadi kalau nulis BJ Home itu harus ditempelin loh, BJ Home itu dirapetin, padahal kan aslinya kan di spasi gitu. Kayak gitu, harus dinamain BJ Home Jogja, kalau enggak ditanda kutip. Ya, trik-trik itu ketemu setelah coba gitu. Cuman akhirnya bosnya ganti nama jadi Kihomart ya, jadi lebih mudah. Dari namanya juga itu kan. Paling kalau ini, nanti tak ngomong sama, ini yang ngelola Yuladi ya Mas ya? Oh, nanti tak ngobrolin deh, terus paling sama settingin Google Search Console sama Google Analytics-nya aja supaya lebih mudah ke detect teksnya juga. Oh, ini bisa buat artikel nih. Ini bisa dirapihin. Sebenarnya ininya nggak banyak sih yang harus selama dianya aman. Artikelnya juga baru, rajin nulis artikel. Ini WordPress kayaknya. Oh, nanti di ini aja tapi harusnya Google-nya aman sih. Selama indexingnya aman, Google-nya aman. Nah ini ada kan kalau kita nyari judulnya. Nomor 1 artikelnya. Berarti secara ini nggak kena hukuman. Soalnya ini kita searching. Misalnya bangun relasi teater, nomor 1 kan kelompok sudut-sudut nih webnya. Jadi tinggal ngerapihin homepage-nya aja. Kalau struktur web yang lainnya udah beres, itu bener.
Tapi ini artikelnya update tuh Januari 2023. Oh, udah diambil. Aslinya di WordPress udah tulisan lama. Oh, Mungkin karena lagi diperbarui lewat tanggal mungkin. oh, Tapi kalau tulisan aslinya WordPress lama. oh lama. Jadi kayak butuh landing page artikel ya. Mungkin template sekolah WordPress buat anunya harus ada foto itu lewat. Oh, oke. Layoutnya Layoutnya. Oh. Kalau artikelnya update, berarti artikelnya tuh aman. Ini ngerapihin ini aja. Ini WordPress tuh kayaknya WordPress deh. Oke, dari saya mungkin besok kita bahas yang SEO itu yang organik. Nanti buat diskusi besok sama bahas konten-konten yang berhubungan lebih ke optimasi SEO. Dari saya udah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau masih ngobrol boleh diskusi. Terima kasih Mas Aziz. Oke teman-teman, sampai ketemu besok. SEO ya. Jadi tetap datang karena tinggal 2 kali lagi. Terus kalau bisa lebih awal datangnya biar enggak kemalaman dan mungkin siapa tahu tidak hujan mungkin ya.